Selamat malam, Sir. Di sini saya bernama Cindy Claudius Payung. Saya dari kelas Vincensius 6. Di sini saya akan menjelaskan kembali ulang soal-soal ujian PAS yang sudah dikerjakan kemarin. Di sini saya akan menjawab soal benar salah, yaitu yang pertama nomor 1. Senyawa siklobutana berisomer fungsi dengan satu butena. Hasilnya ini adalah benar, dikarenakan siklobutana dan satu butena itu memiliki rumus molekul yang sama, yaitu adalah C2H8, tetapi berbeda dengan gugus fungsi atau sikloalkana dan alkenanya, sehingga mereka adalah memiliki isomer fungsi. Yang kedua itu titik didih N-heptana lebih tinggi dibandingkan titik didih 3-metil heksana. Itu jawabannya itu adalah benar, dikarenakan N-heptana itu memiliki rantai karbon yang lebih panjang dan linearnya itu dibandingkan 3-metil heksana yang memiliki cabang semakin panjang dan linear rantai karbonnya semakin tinggi titik didihnya karena gaya van der Waals yang lebih kuat. Selanjutnya itu soal nomor 3. Es mencar melepaskan kalor ke lingkungan sehingga menaikkan entalpi di lingkungannya. Ini dikatakan salah karena es mencar itu adalah merupakan proses endoterm yang membutuhkan kalor dari lingkungan, sehingga menurunkan entalpi lingkungan, bukan menaikkannya. Selanjutnya yaitu soal nomor 4. Reaksi eksoterm merupakan reaksi yang menyerap panas, sedangkan reaksi endoterm merupakan reaksi yang melepaskan panas. Jawabannya ini merupakan salah karena reaksi eksoterm itu adalah merupakan reaksi yang melepaskan panas ke lingkungan, sedangkan reaksi endoterm itu adalah reaksi yang menyerap panas dari lingkungan. Soal nomor 5 yaitu senyawa dengan rumus molekul C2H12 memiliki isomer posisi sebanyak 3. Jawabannya ini merupakan salah karena senyawa dengan rumus molekul C6H12 atau bisa disebut dengan alkena atau sikloalkana memiliki lebih dari 3 isomer posisi. Contohnya itu ada beberapa isomer posisi dari heksena adalah 1 heksena, 2 heksena, dan 3 heksena, belum termasuk isomer dengan cabang atau siklik. Di sini saya akan menjawab soal nomor 6 yaitu 3-metil 2-pentena tambah HBr. Pentena itu C-nya ada 5. Ini kan dua pentena. 2 pentena ini berarti memiliki cabang. Kita akan meletakkan cabangnya itu berada di sini. 3 metil berarti metilnya itu kita hitung dari sebelah kiri, itu 1, 2, 3. Kita letakkan di sini. Berarti di sini CH3. Lalu kita tambah H dikurang Br. Lalu kita akan melakukan pemutusan rangkap, yaitu hanya pindah ke sini. BR nya itu kita akan pindahkan ke sini.
Jadi hasilnya itu adalah CH3, CH2, C, CH2, CH3. Kita akan meletakkan BR-nya berada di sini, lalu CH3 berada di sini. Jadi hasilnya itu adalah 3 bromo, 3 metil, 1 pentena. Selanjutnya soal nomor 7, yaitu 2 metil 1 propena ditambah BR2. Nah, propena itu C-nya ada 3. Lalu propena ini memiliki rangkap, yaitu rangkap 2 yang kita letakkan di sini. Lalu 2 metil kita hitung mulai dari sebelah kiri, yaitu 1, 2. Kita letakkan di sini, yaitu CH3. Selanjutnya itu di sini kita akan tambahkan BR dikurang BR. Lalu kita akan memutuskan rangkap, yaitu BR2 ke C, lalu BR2 ke ini. Lalu hasilnya itu adalah CH2, CH2, C, CH3. Kita letakkan di sini, yaitu BR, sini BR. Lalu kita akan membuat di sini, yaitu CH3. Jadi jawabannya itu adalah 1,2 di bromo, 2 metil, 2 metil propena. Selanjutnya soal nomor 8, yaitu 3 metil 2 heksana ditambah H2. Heksana memiliki C 6, 2, 3, 4, 5, 6 ditambah H dikurang H. Nah, heksana ini kan memiliki rangkap, yaitu rangkap 2. Kita buat di sini. Kita hitungkan mulai dari kiri ke kanan, itu rangkapnya berada di sini. Lalu 3 metil itu kita hitung mulai dari kiri, yaitu 1, 2, 3. Jadi metilnya ada di sini, CH3. Lalu kita akan melakukan pemutusan rangkap, yaitu H kita pindah ke sini. Lalu yang satu lagi kita pindahkan ke sini. Lalu hasilnya itu, setelah pemutusan rangkap, hasilnya itu ada C, CH3, CH2, CH, CH, CH2, CH3. Lalu metilnya kita hitung dari kiri, yaitu 1, 2, 3. Kita letakkan, itu CH3. Lalu hasil jawabannya itu 3 metil heksana.
Selanjutnya ada soal nomor 9, yaitu 2 metil 1 butena ditambah HBr. Butena itu C-nya ada 4, yaitu 1, 2, 3, 4. Kita tambah H dikurang Br. Rangkap butena ini itu rangkap 2. 1 butena itu berarti rangkapnya berada di sini. Lalu 2 metil kita hitung dari sebelah kiri, yaitu 1, 2. Berarti metilnya berada di sini, CH3. Lalu kita akan melakukan pelepasan rangkap, yaitu H kita lepaskan ke C, lalu Br kita pindahkan ke sini. Hasilnya itu adalah, setelah pelepasan rangkap, itu hasilnya CH2 Br, CH, CH3, lalu CH2, CH3. Jadi penamaannya itu ada 1 bromo, 2 metil butena. Selanjutnya soal nomor 10, yaitu 2 metil propana ditambah Br2. Propana itu C-nya ada 3 ditambah Br dikurang, lalu 2 metilnya kita hitung mulai dari kiri, yaitu 1, 2, CH. Nah, kita akan melakukan pemutusan rangkap, yaitu PR nya kita letakkan di sini, lalu kita letakkan di sini. Hasilnya itu adalah CH2 PR, C Br, CH3, lalu CH3 kita berikan penamaan, yaitu 1,2 di bromo, 2 metil propana. Selanjutnya soal nomor 11, yaitu yang diketahui S ditambah O2 menghasilkan SO2 delta H negatif 71. Lalu yang selanjutnya itu ada 2 SO2 ditambah O2 menghasilkan 2 SO3. Nah, S ditambah O2 menghasilkan SO2 itu yang kita cari itu, S ini kan berada di sini di kiri, lalu kita cari S nya ini tuh di sebelah kiri, berarti itu hasilnya itu tetap. Selanjutnya itu ada O2 nya kita cari keberadaan O2 nya berada di kiri, berarti itu tetapi dibagi 2. Nah, selanjutnya itu kita buat hasilnya, yaitu S ditambah O2 menghasilkan SO2 ditambah 1/2 O2 menghasilkan SO3. Di sini delta H minus 71, negatif 71, delta H negatif 47. Lalu di sini kita letakkan 1,
kita jumlah, ini kita coret, jadi hasilnya itu adalah S tambah 1 dikali 1/2 itu 1,5 O2 menghasilkan SO3. Delta H-nya kita tambahkan, yaitu negatif ketemu negatif, yaitu negatif. Jumlahnya itu adalah 94,5. Selanjutnya soal nomor 12, yaitu yang diketahui masanya itu 2,3 gram, MR-nya itu adalah 46. Nah, kalorinya itu 82,5 kJ. Yang ditanya itu adalah delta H. Selanjutnya itu kita jawab, yaitu kita masukkan rumusnya untuk menjawab itu adalah delta H sama dengan Q per mol. Nah, yang ditanya itu kan delta H sama dengan ini kan sudah diketahui, yaitu 82,5. Molnya kan belum ketahui. Sebelum kita tulis, yaitu kita cari molnya, yaitu mol sama dengan gram per mr. Gram per mr itu gramnya itu kan 2,3 per 4, mr-nya itu kan 46. Jadi hasilnya itu adalah 0,05 mol. Nah, selanjutnya kita jawab di sini, yaitu 0,05 delta H sama dengan 1650 kilojoule. Selanjutnya soal nomor 13, yaitu yang diketahui 2NH3 menghasilkan N2 ditambah 3H2 delta H plus 92 kilojoule. Ikatan N-nya itu rangkap 3 ini kan termasuk una. Jadi ikatan N-nya itu 946 kilojoule. Ikatan H-nya 436 kilojoule. Nah, jadi yang ditanya ikatan rata-rata NH itu adalah, kita jawab, yaitu yang pertama rumusnya itu delta H F sama dengan sigma EI kiri dikurang sigma EI kanan. Nah, selanjutnya itu kan delta H-nya ini kan sudah diketahui, yaitu 92. Tulis jadi 2 EI kiri itu kan ini, berarti koefisiennya kan sudah diketahui, yaitu 2 dikali 3 NH dikurang koefisiennya ini kan 1, jadi kita tulis 1 dikali N rangkap 3 ditambah ini kan diketahui koefisiennya 3 H ikatan H. Nah, 92 sama dengan 2 dikali 3 itu adalah 6 NH dikurang 1 ikatan N nya yang rangkap 3 ini kan sudah diketahui, yaitu 900
Jadi kita tulis yaitu 946 ditambah 3 ikatan H nya kan sudah diketahui yaitu 436. Jadi 436. Nah, jadi 92 sama dengan 6NH dikurang 1 dikali 946 yaitu adalah 946 ditambah 3 dikali 436 itu ada hasilnya itu 2254. 92 6NH sama dengan 92 ditambah 2254. Nah, NH jadi kita pindahkan ke kanan, jadi NH sama dengan 92 ditambah 2254 itu hasilnya 3346 per 6. Jadi NH sama dengan 3346 per 6 itu hasilnya 391 kilojoule per mol. Selanjutnya soal nomor 14 yaitu yang diketahui massa 1,2 gram, kapasitasnya itu 9 kilojoule per derajat Celcius. T1 nya itu adalah 20 derajat Celcius. T2 nya yaitu 24,4 derajat Celcius. Yang diketahui yang ditanya yaitu delta Hc. Kita jawab yaitu sebelum kita jawab kita akan mencari delta T nya itu. Delta T nya itu perubahan suhu yaitu T2 dikurang T1, hasilnya itu adalah 4,4 derajat Celcius. Ya. Selanjutnya kita masukkan rumus yaitu Q per C dikali delta T. Yaitu Q sama dengan C nya kan 9, delta T nya itu kan 4,4. jadi Q sama dengan 9 dikali 4,4 ini adalah hasilnya 39,6. Selanjutnya yaitu delta Hc sama dengan minus Q per mol. Q nya kan sudah diketahui yaitu minus 39,6 per mol. Molnya kan belum diketahui, jadi kita cari molnya yaitu mol sama dengan massa per AR. Massa per AR itu adalah 1,2. AR nya si karbon itu adalah 12. Jadi 1,2 per 12 sama dengan 0,1 mol. Nah, molnya kan sudah diketahui 0,1 yaitu delta Hc sama dengan minus 39,6 per 0,1 itu hasilnya adalah minus 396 kilo. Selanjutnya soal nomor 15 yaitu yang diketahui delta HCO2 H5OH itu adalah negatif 278 kJ per mol. Dan delta HCO2
itu negatif 393,5 kJ per mol. Delta H H2O itu negatif 286 kJ per mol. Masanya itu 100 gram, MR-nya itu 46. Yang ditanya itu adalah delta H2. Rumus yang perlu dipakai yaitu adalah delta H1 per delta H2 sama dengan N1 per N2. Untuk mencari delta H1 nya ini kan belum diketahui. Untuk mencari delta H1 nya itu kita menggunakan rumus sigma HF sama dengan delta HF sama dengan sigma delta HR kanan kiri dikurang sigma delta HR kanan. Kita masukkan angkanya yaitu 2 dikali CO2 ditambah 3 dikali H2O dikurang 1 dikali C2H 1 dikali C2H5OH 2 dikali CO2 itu 2 CO2 nya kan diketahui yaitu negatif 393,5, berarti dikurang 393 ditambah 3 H2 ini kan juga sudah diketahui yaitu negatif 286 dikali 200 dikurang 286 dikurang 1 C2H5 nya itu adalah 1 dikurang itu 278 sama dengan negatif 645 ditambah 278 itu adalah negatif 1367 kJ per mol. Nah, delta H1 nya itu kan sudah diketahui, jadi kita tulis itu negatif 1367 per delta H2 sama dengan N1 nya itu adalah 1, N2 nya kan belum diketahui, jadi kita cari mol sama dengan massa per mR. Jadi massanya itu 100 per 46 sama dengan 100 per 46 itu adalah 2,17 mol. Nah, N2 nya kan sudah dapat, jadi kita masukkan 2,17 itu kita kali silang delta H2 sama dengan negatif 1367 dikali 2,17 itu hasilnya adalah delta H2 sama dengan negatif 2000
2906 2966 kJ